Perkenalkan, nama saya Marsyanda Runtuh. Saya dari kelas A2 Fakultas Keperawatan semester 2, NIM 2114 201083. Mata kuliah Keperawatan Dasar 2 dengan dosen pengampu Nurse Tirsa Mongi, Eskep, MKes Nurse. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang prinsip pemberian obat yang benar kepada pasien. Yang pertama, benar pasien. Sebelum obat diberikan, pastikan pasien adalah orang yang benar. Tanyakan nama pasien terlebih dahulu, identifikasi gelang pasien atau nama yang menempel di tempat tidur. Jika pasien tidak sadarkan diri, tanyakan nama pasien kepada keluarga. Jika pasien sadar tapi tidak dapat merespon secara verbal, gunakanlah bahasa tubuh, misalnya minta klien menggunakan kepala jika benar nama dia adalah pasien tersebut. Terkadang di ruang perawatan selalu ada pasien yang memiliki nama yang sama. Jika usia berbeda, maka dapat dipakai untuk identitas juga. Selain itu, pasti pada gelang pasien juga tersedia nomor rekam medis. Pakai nomor tersebut dan untuk memastikan identitas pasien yang sebenarnya. Yang kedua, benar obat. Pastikan obat yang akan diberikan sesuai advis atau resep. Jika nama atau merek terasa asing, telepon bagian farmasi untuk mengklarifikasi. Tanyakan nama generiknya serta kandungan di dalamnya. Yang ketiga, benar dosis. Dosis yang diberikan kepada pasien juga harus sesuai dengan advis yang ditetapkan oleh dokter. Jika merasa ragu tentang dosis yang ditetapkan, kamu bisa segera mengkonfirmasi ulang ke dokter. Ingat, perhatikan dosis sebelum membuka sediaan obat. Selain itu, jika kamu ragu setelah menghitung dosis obat, minta perawat lain untuk memastikan. Jika perawat lain juga ragu, maka konfirmasi ke dokter. Jika saat memberikan obat pasien merasa ragu, maka hitung ulang kembali. Yang keempat, benar route. Route atau cara pemberian obat disesuaikan dengan advis dokter. Baca kemasan obat dan pastikan obat tersebut sesuai dengan route-nya. Misalnya, tablet dan kapsul dalam kemasan diberikan via oral atau mulut. Yang kelima, benar waktu. Waktu pemberian obat dapat mempengaruhi kesembuhan pasien. Pastikan waktu pemberian sesuai dengan jadwal resep yang dokter adviskan. Biasanya resep obat diberikan. Perubahan waktu pemberian juga sering terjadi tergantung dengan kondisi yang dialami pasien. Pastikan untuk senantiasa berkolaborasi dengan dokter, terutama jika terdapat alergi obat antibiotik, umumnya terasa akan diselop dahulu. Yang keenam, benar dokumentasi. Dokumentasi mencatat semua aspek tindakan termasuk pemberian terapi. Di dalam dokumentasi, jika kita harus mencatat jenis terapi yang diberikan, waktu terapi, dan route. Catat juga masalah terapi seperti klien menolak pemberian obat-obat tidak diminum dan alasannya kenapa. Kenapa perlu didokumentasikan? Selain menjadi bukti untuk bertanggung jawab, dokumentasi terapi juga sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan klien, mengembangkan ilmu pengetahuan, serta mempermudah tindakan bagi shift kerja yang selanjutnya. Yang ketujuh, benar edukasi. Sampaikan informasi tentang obat kepada klien secara benar dan mudah dipahami. Apa efek samping yang akan timbul dan untuk apa pemberian terapi ini. Jangan sampai pasien cemas karena setelah minum obat, pasien jadi lemas dan mudah tidur. Hal-hal yang terkait dengan pemberian obat juga perlu disampaikan. Misalnya seperti jangan minum susu karena dapat menurunkan kinerja obat dan sebagainya. Itu dia 7 prinsip pemberian obat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.
yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan. Tujuh langkah menuju keselamatan pasien. Yang pertama, membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien, ciptakan budaya adil dan terbuka. Yang kedua, memimpin dan mendukung staf, tegakkan fokus yang kuat dan jelas tentang keselamatan pasien di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan Anda. Yang ketiga, mengintegrasikan aktivitas pengelolaan risiko, bangun sistem dan proses untuk mengelola risiko dan mengidentifikasi kemungkinan terjadi kesalahan. Yang keempat, mengembangkan sistem pelaporan. Pastikan staf Anda mudah untuk melaporkan insiden secara internal atau lokal maupun eksternal nasional. Yang kelima, melibatkan dan berkomunikasi dengan pasien. Kembangkan cara-cara berkomunikasi secara terbuka dan mendengarkan pasien. Keenam, belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien. Dorong staf untuk menggunakan analisa akar masalah guna pembelajaran tentang bagaimana dan mengapa terjadi insiden. Yang ketujuh, mencegah cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien, pembelajaran lewat perubahan-perubahan di dalam praktek, proses atau sistem. Untuk sistem yang sangat kompleks seperti fasilitas pelayanan kesehatan, untuk mencapai hal-hal di atas dibutuhkan perubahan budaya dan komitmen yang tinggi bagi seluruh staf dalam waktu yang cukup lama. Terima kasih.